Halo, nama saya Nofrizal Pratama, CEO dari Gaspack NFT Launchpad. Sebenarnya saya sudah 12 tahun nih di dunia kreatif, terutama di skena agency ya di Indonesia. Sudah banyak sekali berhubungan dan juga menjalin partnership dengan banyak sekali kreator dari macam-macam sektor lah ya. Bisa dibilang dari animator, terus juga 3D artist, visual artist, illustrator, designer, branding, dan lain-lain. Dan kita tuh ngelihat dari dulu orang kreatif di Indonesia itu mostly banyak jadi tukang jahit gitu ya. Artinya hanya kebanyakan disuruh mengerjakan sesuatu oleh misalnya klien, oleh korporasi, oleh si penanggap, dan lain sebagainya. Nah, kita ngelihat sebenarnya potensi Indonesia itu gede banget, terutama dari industri kreatifnya, terutama dari kreator-kreatornya. Skillnya, kemampuannya, capability-nya, bagaimana mereka bisa bikin sebuah karya itu luar biasa. Cuman sampai sekarang belum ada akses buat ngebuka mereka terhadap, let's just say, terhadap market yang lebih besar. Nah, makanya mungkin 2020 mulai terekspos dengan dunia cryptocurrency ya awalnya, dan mulai baca tentang NFT di situ. Dan pada saat 2021, naturally dunia NFT semakin booming, makin banyak hal yang kita baca ya, banyak project yang akhirnya jadi sukses. Dari situ kita ngelihat, oh ini ternyata celahnya, sepertinya gitu ya. Itu sebuah hipotesis awalnya, bahwa kreator Indonesia, kreator lokal kayaknya bisa nih bersaing dengan kreator luar. Caranya gimana? Ya kita harus bantu mereka masuk ke dalam dunia NFT, and then bikin karyanya itu menjadi besar. Jadi mungkin itu yang sebenarnya menjadi kilas balik lah sedikit perjalanan saya. Inspirasinya sebenarnya awalnya kalau saya ngambilnya dari skala yang makro dulu ya, karena lagi-lagi tadi kita tuh sekarang Indonesia terbiasa menjadi bangsa yang mengkonsumsi. Yeah. We are consumer driven gitu. Jadi dari kecil kita udah dicekokin sama manga atau anime. Kayak dari kecil saya nonton Dragon Ball misalnya gitu ya. Terus juga nonton karya-karya dari Hollywood kayak Jurassic Park and all that. Begitu dewasa kita nontonnya K-drama, ya kan, di mana-mana, ya kan. Dan IP atau karya yang kita consume yang berkualitas itu mostly biasanya dari luar gitu. Jadi di situ kayak kita ngeliatnya kenapa kita nggak bisa gitu. Kenapa kita nggak bisa at least on par sama mereka gitu. Mereka aja bisa melakukan itu. Tapi mungkin jawabannya selalu masalahnya di akses. Jadi kita sebenarnya ngelihatnya dari masalahnya tuh di akses. Bagaimana akses ini bisa kita buka. That's why inspirasinya pas kita bikin Gaspack adalah keahlian saya sendiri. Saya nggak bisa gambar, nggak bisa bikin apalah seni gitu ya. I don't have talents on art gitu ya. But I love the environment gitu ya. Terus saya ketemu partners, ada dua, satu Sunny, he's an artist Marvel dan DC, sudah mungkin 15 tahun di industrinya, very good at that dan punya koneksi juga ke artis. Dan satu lagi partner saya Irzan, very good at tech gitu ya. Jadi kita ngelihat, inspirasinya gimana caranya kita ngebawa mereka ini ke global market. Caranya apa? Kita bantu mereka, kita empower mereka dengan cara kita kasih platform, kita kasih sebuah ibaratnya tim buat mereka, simpelnya gitu. Kita kasih mereka sebuah tim untuk benar-benar membuat sebuah IP. Nah, yang dibuat itu ujung-ujungnya IP kok, intellectual property dari karya mereka. So ya, itu kita bantunya kira-kira seperti itu. And then kita tuh ngambil resiko bareng sama kreatornya. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang kayak kreator harus bayar kita sekian gitu ya, enggak. Kita ambil resiko bareng, artinya kalau untung ya kita untung bareng, kita bagi hasil. Kalau ternyata nggak untung ya sudah, it's part of the risk yang kita tanggung bersama. Jadi kita pengen bener-bener bareng-bareng kreator untuk bisa sukses bareng lah, ceritanya gitu. Awalnya kita pas pertama kali belajar itu kita launch, mungkin teman-teman tahu yang namanya Soul Cups. It's one of our first project gitu ya. Dan di Soul Cups itu kita belajar bagaimana ternyata dunia Web3 itu sangat-sangat intens. Sangat-sangat intens, sangat-sangat cepat. Beda sekali untuk bikin project di dunia Web2 atau dunia yang ibaratnya lebih konvensional dengan dunia Web3 gitu ya. Intens, 24/7, kita harus keep updating dan sangat-sangat cepat. Perubahannya sangat banyak. Itu di Soul Cups awalnya.
Habis itu yang kedua kita juga launch JPEG People sama artis namanya Debbie Thea sama Debbie. Waktu itu memang kita sama-sama berinovasi ceritanya, membuat sebuah IP dengan ibaratnya sebuah inovasi yang agak beda at that time gitu ya. Jadi Debbie sudah cukup punya nama lah di NFT. Kita waktu itu nawarin sebuah inovasi ke dia, yaitu bagaimana membuat sebuah karya NFT yang kalau mau mint, you have to type something, you have to type a phrase or a word or a sentence yang mewakili diri lu, terus nanti NFT-nya akan kira-kira mengikuti sesuai dengan apa yang kita ketik menggunakan teknologi AI. Di JPEG People is very successful. Kita tidak melakukan marketing sama sekali, zero. Kita benar-benar stealth launching. Tapi karena konsepnya sangat unik, karyanya juga unik, kita di pick up sama the big names in the industry. Mulai dari Xcopy, sampai Gary Vee sendiri nge-mint karya kita sampai 11 biji. Padahal kita juga nggak kenal juga sama dia gitu ya. Simply di pick up dari apa yang terjadi di Twitter. Dari situ kita ngeliat hipotesisnya bahwa creator ini punya potensi besar, tapi harus diberikan inovasi. Nah, terus yang ketiga, kita juga bantu launch Roborovsky. IP-nya itu dari luar sebenarnya, dari Dev Patel, bintang Hollywood. Timnya juga dari seluruh dunia, ada dari Rusia, dari Singapura. Kreatornya dari Indonesia, Chris Lee dari Caravan Studios. Kita bantu untuk dari sisi marketing sama community part-nya gitu ya. Dan itu sudah berjalan. Sekarang mereka lagi mau bikin film, cerita gitu. Yang keempat nih yang sedang jalan nih as of today itu namanya Easy Demons. IP-nya dari Indonesia, kepemilikan dari Indonesia, itu sebuah brand, udah 2017 berdiri. Mau masuk ke NFT dengan cara gimana caranya menawarkan sesuatu yang very cool, Japanese driven gitu ya, anime minded gitu ya, tapi juga punya quality yang bagus secara brand. Artisnya dari Argentina, namanya Maulan Sinas. So itu ada 4 at least yang aku lagi on my table, on our table right now. Tapi ke depan masih ada banyak lagi. So ya, kita pengen be very productive di NFT dan mengeluarkan karya-karya yang punya vertikal yang beda-beda. Kita itu di Gaspek itu ngebagi pilarnya menjadi 3 ya. Satu, tech, blockchain support, smart contract. Jadi bagaimana kita ngebantu kreator untuk bisa build minting website yang bagus, safe, terus juga smooth prosesnya. Orang mungkin kalau udah pernah ngerasain beli NFT pasti punya musuh namanya gas fee. Nah, gimana kita ensuring minting di tempat kita gas fee-nya sangat-sangat murah dan aman. Itu di blockchain. Dan kita juga lagi develop beberapa fitur kayak staking. Jadi kalau misalnya beli NFT kita didiemin, nanti akan dapat some sort of token atau dapat benefit lainnya gitu ya. Jadi kita juga lagi develop beberapa fitur seperti itu kayak staking. Terus juga bagaimana nanti melebarkan juga sebenarnya ke metaverse. Kita juga lagi in the work, lagi bikin sebuah metaverse. Belum bisa kita publish. Mudah-mudahan nanti after April kita bisa publish. Kita buat sebuah metaverse yang nanti bisa dipakai oleh seluruh NFT holders. Itu juga kita buat. Nah, jadi integrasi antara minting experience dengan metaverse itu juga lagi kita, atau website smart contract-nya dengan metaverse itu juga lagi kita buat. Terus yang kedua sebenarnya handle lebih banyak dari part marketing dan community. It's the hardest part of the project. Karena apa? We're not dealing with technical side, we're dealing with people. Dan orang-orang di NFT itu sangat-sangat nggak sabaran. Sangat-sangat mob mentality kadang-kadang, tapi kalau mereka suportif, mereka sangat-sangat suportif juga. Mereka akan dukung proyeknya sampai ujung. Nah, psikologi massa, bagaimana membuat orang believe sama kita, dan bagaimana setelah mereka believe, mereka benar-benar mau ngedukung kita untuk ibaratnya merealisasikan roadmap-nya. That's one of the hardest and the most important thing juga di NFT. Yang ketiga dari sisi art-nya atau dari sisi inovasinya. Di sini bagaimana art itu tidak hanya menjadi sebuah art, tapi punya utility atau punya inovasi yang berbeda. Apakah dia akan digabung sama teknologi, apakah digabung sama utility lainnya, apakah juga digabung sama bagaimana art ini bisa digunakan untuk alat tukar. Itu yang juga dipikirin banget di Gaspek. Jadi nggak semata-mata cuman, oh ada orang bisa gambarnya kita naikin. That's it. It's not like that.
Actually ini kayak nge-build sebuah project yang cukup komprehensif dari end to end. Nah anyway, Gaspek sekarang juga lagi mencoba, tadi kita udah ngomong sedikit tentang metaverse ya, kita lagi mencoba masuk ke dunia musik juga sebenarnya. Jadi kita lagi pikirin gimana ngebantu kreator musisi, dan bagaimana musisi ini nanti bisa punya ruang, punya cara, punya akses ke Web3 juga, dan bikin mereka lebih sustainable dari karya-karyanya. Ini sesuatu yang baru ya, buat semua orang. Buat artisnya, buat developernya, buat orang awam, apalagi juga buat pemerintah. Ini sesuatu yang sangat baru. Dan memang kalau ngomong regulasi, sekarang tuh Indonesia baru mungkin ada regulasi dari sisi perdagangan dan jual beli kripto. Itu Bapepti ya, yang mengawasi itulah gitu. Tapi kalau NFT-nya sendiri sebenarnya belum. Tapi sebenarnya kita bisa anggap sebenarnya NFT ini seperti menjual barang-barang art seperti biasa gitu ya. Misalnya jual lukisan, jual ilustrasi, jual animasi, film, sebenarnya nggak ada bedanya karena it's also a digital art. Cuman memang membedakan mata uangnya masih menggunakan mata uang kripto, dan mata uang kripto sebenarnya sudah diregulate dengan adanya si Bapepti itu. So actually it has to be very safe and fine. Nah, cuman mungkin kalau aku lihat dari sudut pandang ke pemerintahan ya, mereka sekarang lagi cari tahu nih gimana caranya NFT ini bisa tadi membuka akses sebesar-besarnya kepada kreator atau kita ngomong pelaku-pelaku aircraft. Karena NFT ini gunanya bukan cuma buat ilustratornya aja. Bisa juga misalnya tadi buat restoran misalnya. Buat sebuah tempat lounge, executive club, buat membership misalnya tailor. It can be kegunaannya, utility-nya itu bisa dibuka ke macam-macam banget. Dan di sini sebenarnya industri kreatif tuh benar-benar bisa punya kesempatan untuk flourish gitu. Cuman memang harus disupport, harus dikasih ruang, harus juga mungkin dikasih misalnya pengajaran, harus juga dikasih kesempatan buat belajar dan mungkin juga buat gagal. Karena memang di dunia NFT ini it's not that easy. It's not that easy. So we need time to learn, to fail, and then eventually to succeed gitu. As of today, karya-karya Indonesia, kreator-kreator Indonesia itu udah highly regarded di NFT space. Kita bisa lihat di Twitter ya, maksudnya banyak banget artis-artis yang launch karyanya itu 2 menit habis, 3 menit habis. Karena mereka udah punya collectors, dan collectorsnya global. Hipotesis itu sudah mulai terbukti bahwa kreator kita benar-benar bisa bersaing. Terus the hype of the community di Indonesia itu juga gede banget. Indonesia one of the most active, bisa dibilang community ya. Kalau di Asia, Indonesia is one of the most active community. So jadi sebenarnya kesempatan gede banget. Cuman memang market kita tuh memang masih market luar. Adopsinya di lokal sendiri, di national sendiri itu belum segitu, ibaratnya belum segitu cepatnya ya. Karena kesulitan orang untuk membeli NFT. Ya, orang untuk beli NFT harus punya cryptocurrency dulu, harus buka account exchange dulu, transfer duitnya ke wallet, and then dia baru bisa beli NFT-nya. Sementara orang luar udah jauh lebih educated tentang NFT, udah punya duit di walletnya dan lain sebagainya. So it's easier for them. Nah, jadi kita ngelihatnya sekarang mindset sebenarnya. Mindset creator, mindset developer, jangan cuma mikirin local market. We have to think about global market since day one. So apapun yang kita buat sebisa mungkin harus memikirkan bahwa utility-nya harus bisa dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia gitu. So it's a very good and big opportunity. Bayangin brand-brand lokal nanti benar-benar bisa dinikmati oleh orang-orang dari US, dari Eropa, dari mainland China banyak sekali, dari India juga banyak gitu loh. This is chance dan momentum sebenarnya. Kalau dilewatin takutnya kita udah bakal ketinggalan lagi nanti sama negara lain. Ya mungkin penutupnya kayak pengen ngajak teman-teman kreator sih ya, teman-teman kreator. Now it's the time. Now it's your time to shine untuk bisa memperlihatkan karya kalian ke seluruh dunia. Nggak usah pikirin duitnya, nggak usah pikirin bakal cuan, bakal kaya. It's nanti di belakang. Yang penting sekarang ada cara, ada sebuah metode, ada sebuah teknologi untuk bisa showcasing your art to the world. Nah ini very strong proposition yang dulunya nggak ada. Nah, kalau kalian bingung mau kontak siapa, banyak
yang bisa bantuin, kayak Gaspack salah satunya bisa bantuin kalian. Dan pasti nanti juga akan banyak lagi launchpad yang bisa bantuin kalian untuk bisa ngembangin dan juga memasarkan karya kalian ke dunia. So, don't miss it. Kalau bisa, hajar terus, gas terus. Kalau bahasa ininya kan non-fungible token. Tapi mungkin aku mengutip kata temanku Sheryl Sanavia, NFT, new friends too. Banyak teman baru, banyak komunitas baru, inovasi baru, dan banyak hal-hal seru di sini. So, new friends too. Dari Sheryl Sanavia, dicatat.